Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The True, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita.
Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom saudaraku. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus yang menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah kami. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus yang menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama sambil angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Urapanmu, rindu selalu. Ya Rabbana Syahda Rabaya Rabba. Ayo sama-sama sembah Tuhan. Sembah Dia yang sudah bisa menyembah dalam bahasa, sembah dalam bahasa. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Raja. Urapan-Mu Tuhan mengalir saat menguatkan, menolong, memberikan berkat, anugerah, terobosan, mujizat.
Kami rindu Tuhan selalu dekat dengan Jesus, Holy Spirit. Allah Roh Kudus, Allah Roh. Saya mengundang Ibu Gembala dengan urapan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya Rabba Sikiraba ya Ralamaya. Mari yang sudah berbahasa roh kita berbahasa roh sekali lagi. Yang belum minta sama Tuhan. Ya Rabba ya Ralaba Sikaraba ya Ralaba ya Ralamaya. Kekuatan yang baru, pengurapan yang baru turun atas kita semua. Ya Rabba ya Ralaba Sikaraba ya Ralamaya. Ya Rabba ya Ralaba Sikaraba ya Ralaba ya Ralamaya. Turunkan kuasa pengurapan-Mu ya Tuhan. Perbarui setiap hati kami. Darah Yesus terus mengalir bersama kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru ini boleh membuat kami mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga mendatangkan penuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Dan kami pulang tidak akan sama seperti kami datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ya, kita sudah masuk kembali di bulan Juli. Artinya separuh dari tahun sudah kita lalui dengan baik-baik saja. Saudara semua baik-baik saja? Ada yang kurang baik? Kalaupun kurang baik, ucapkan syukur sama Tuhan. Ya, karena yang kurang baik itu akan menjadi baik. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ayatnya? Oh, jadi teka-teki. Roma 8:28. Semangat terus sama Tuhan. Ya, baik atau tidak baik tidak tergantung situasi itu kita. Tetapi kita tergantung kepada tujuan utama kita, yaitu nama kita catat di surga. Itu ya, mujizat mau terjadi mau enggak nomor 2 saudara. Kalau Tuhan mau bikin kesembuhan, Tuhan mau bikin berkat yang berlimpah, itu sedetik terjadi. Tetapi yang terpenting bagi kita, tolong jangan mementingkan itu dulu. Tapi yang terpenting di akhir-akhir zaman ini adalah nama kita tetap ada di dalam buku kehidupan Allah. Ini yang penting. Jangan sampai kita dicoret, ya, yang terdahulu menjadi kemudian. Nah, rugi sekali itu. Ya. Nah, kemarin kita berkumpul dengan hamba-hamba Tuhan, dengan Pak Niko di Sentul seperti biasa setiap awal bulan, dan di situ di garis bawahi bahwa kita melanjutkan amanat agung Tuhan, ya, penuntasan amanat agung Tuhan hanya lewat pengurapan daripada Roh Kudus-Nya.
Lalu untuk di sini, di lokal, saya dapatkan bahwa selain pengurapan, kita perlu akan kasih daripada Kristus. Ya, jadi tema judulnya hari ini adalah penuntasan amanat agung Tuhan lewat kasih dan penderitaan atau goncangan. Sekali lagi, penuntasan amanat agung Tuhan lewat kasih dan apa? Nah, nggak ada yang berani ngomongin itu ya. Lewat kasih dan yang kenceng lah. Lewat kasih dan jangan takut penderitaan, ya. Karena Tuhan Yesus sudah menderita sangat buat kita. Pasti kita tidak akan melebihi penderitaan Yesus. Dan Tuhan janjikan kekuatan untuk yang menghadapinya. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kemarin kita diberkati dengan tim dari Australia, Planet Shakers, yang dipimpin hamba Tuhannya yaitu Pastor Russell Evans, yang juga dulu mencetuskan Pentakosta ketiga itu, ada dari Indonesia. Beliau datang kembali dan bersama timnya memberkati kita semua dan juga anak-anak muda khususnya, bahwa pencurahan Roh Kudus itu sekali lagi dan ini terakhir gelombang yang terbesar yang akan dicurahkan, dan itu maksimalnya sampai 2033. Itu yang didapatkan oleh beberapa hamba-hamba Tuhan yang dari seluruh dunia mengatakan dapat tahu pengetahuan itu dari Tuhan. Bahwa sampai 2033 itulah waktu di mana kita bisa bekerja, kita bisa memberikan yang terbaik untuk amanat agung Tuhan terselesaikan. Yang setuju katakan amin. Amin, ya. Yaitu melalui apa? Perjumpaan otentik dengan Tuhan. Artinya setiap orang akan berjumpa dengan Kristus sendiri secara pribadi. Itu jamahan-jamahan Tuhan. Nah itu melalui apa? Nanti yang kita akan bahas. Mungkin lewat penderitaan itu, mungkin lewat goncangan itu. Nah kita lihat dulu ke belakang. Dulu pencurahan Roh Kudus yang pertama di loteng Yerusalem. Ada 120 orang di situ yang diurapi dan mereka menerima Roh Kudus dengan tanda api, ya, lidah-lidah api. Nah ini yang kita dapat kemarin. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Katakan amin. Amin. Ya, jadi dengan pengurapan Roh Kudus itu menarik banyak jiwa. Melalui Petrus doang aja 3.000 orang, saudara. Dan saat itu penduduk dunia belum seperti sekarang. Sudah berkembang sampai berapa kali saya kurang jelas. Ya, ada angkanya tapi lupa. Ya. Yang jelas jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau satu hari penuh dengan Roh Kudus, pasti engkau mendatangkan banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Mungkin bukan lewat berkhotbah, tetapi lewat doa-doa kita. Lewat perjumpaan kita dengan orang-orang tertentu, everyone, setiap orang yang kita jumpai mendengar akan berita baik, kesaksian yang diurapi Tuhan melalui lidah bibir kita, orang itu bertobat. Amin. Yang kedua, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mukjizat sehingga banyak orang yang bertobat. Jadi mereka yang dapat urapan Roh Kudus itu bisa menjadi alat Tuhan untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Nah, tapi yang terpenting adalah bukan ininya. Ya, tapi zaman itu, zaman orang-orang yang masih belum kenal Tuhan, mereka terkagum-kagum dengan mukjizat-mukjizat yang ada sehingga mereka bertobat. Tapi dengan berjalannya waktu, tidak hanya cukup dengan
mujizat dan tanda-tanda ajaib. Ya, nanti kita bahas terus itu. Terus yang ketiga adalah cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang yang bertobat. Jadi ketika ada jamahan Roh Kudus di dalam hidup kita, pasti ada perjumpaan dengan Tuhan dan ada perubahan. Aminkah? Jadi kalau aku mesti seperti yang dulu, sama seperti terus itu, tanda tanya Roh Kudusnya kemana? Ya, kalau ditanya sedikit sudah tersinggung. Kalau ada orang bisik-bisik di sana, dia bilang, wah itu pasti ngomongin saya. Nah itu masih yang lama, saudara. Yang masih gampang baper, yang masih nggak bisa diajak untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus dalam karakter. Itu adalah manusia lama. Tapi kalau manusia penuh Roh Kudus, dia mau diajar. Dia mau ditegur supaya menjadi lebih baik. Katakan amin. Ya, jadi 3 hal ini yang akan terjadi ketika seseorang dilawat oleh Roh Kudus. Nah, berjalannya waktu mereka 120 orang ini terus berkembang, berjalan ke kanan, ke kiri, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, itulah bagian yang terakhir ini yang sekarang sedang kita jalani, yaitu untuk membawa amanat agung, berita tentang Yesus itu sampai ke ujung bumi. Ya, kita ada di Pondok Gede, inilah ujung bumi kita. Ya, mari kita menjadi berkat di sini, di mana Tuhan taruhkan kita untuk kita menjadi berkat. Orang banyak boleh mengenal Yesus. Dan amanat agung itu akan terselesaikan, lalu Tuhan segera datang kembali. Amin. Tadi saya juga sampaikan kesaksian akan doa-doa kita yang sudah kita sampaikan secara kelompok, pribadi maupun secara gereja. Kita selalu memberkati tanah air kita Indonesia dan khususnya Jawa Barat, Bekasi, dan Pondok Gede. Dan pada tahun ini Tuhan memberikan seorang pemimpin pada kita yang luar biasa. Siapa dia? Terkenalnya KDM ya. Yang saya selama ini nggak pernah pusing dengan pemimpin kita. Tapi sekarang tertarik sekali, saudara. Ya, karena dia itu tidak pilih kasih, dia selalu turun dan dia memberikan apa yang menjadi miliknya, bukan milik pemerintah. Nah, itu yang jarang sekali atau belum pernah ada lah. Tapi kita lihat bahwa itu doa kita, saudara. Katakan amin. Karena ayat firman Tuhan yang mengatakan di tempat di mana engkau aku buang dalam tanda petik. Artinya kau ditempatkan di mana? Ya, kesejahteraan tempat itu adalah tanggung jawabmu. Ya, kita berapa banyak yang asli lahir dari Pondok Gede? Tolong angkat tangannya. Enggak ada. Semua numpang ini. Termasuk saya. Enggak ada, datang semua ya. Jadi kita punya tugas itu dong. Setuju? Amin. Di tempat di mana engkau dibuang, ditempatkan oleh Tuhan. Dari Jakarta, ada yang dari mana, Australia mungkin ya kan. Dari Sumatera, banyak ini, Nias. Nah, itu semua punya tugas untuk mensejahterakan daerah kita. Amin. Ya, dan terus kita berdoa. Sudah ada beberapa kita lihat pemimpin-pemimpin yang mulai muncul yang takut akan Tuhan. Di Maluku Utara satu lagi. Dan mereka semua sekarang belajar dari mereka ini. Doakan terus Indonesia boleh diberkati Tuhan. Karena mereka melakukan yang benar dan baik di mata Tuhan. Amin. Mintakan ampun yang sudah mengutuki Israel. Itu pasti itu membuat suatu yang nilainya merah di hadapan Tuhan. Ya, kita yang sadar ini, yang waras, yang ngerti, kita berdoa supaya Tuhan ampuni Indonesia. Amin. Ya.
Ya, semua itu ada di kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Baik Bapak Ibu, kecuali daripada itu, mereka semua dari Yerusalem ke Yudea itu cukup mereka saat itu dengan doa, pujian dan penyembahan saja. Tetapi untuk menerobos terus sampai ke ujung-ujung bumi, itu ada yang harus ditambahkan. Kemarin disampaikan Pak Niko juga, bahwa tidak cukup hanya PPW saat ini, kita harus berperang secara roh karena ada penganiayaan, ada penderitaan yang harus kita hadapi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Tidak gampang-gampang saudara, kita harus perang secara roh. Artinya peperangan-peperangan kita kan banyak sekarang ini ya, penganiayaan gereja, ya, yang baru saja kemarin Sukabumi itu, dan kita bersyukur mulai ada pemimpin yang boleh berbicara dengan tegas gitu ya, bahwa hal itu tidak dibenarkan. Nah, itu adalah doa-doa kita selanjutnya ya, agar gereja ini boleh bertumbuh, walaupun dia ditekan kayak apa makin melejit saudara. Ya, kalau gereja anak Tuhan ditekan, dia makin merambat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Itu, ya. Terus berjalan terus. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita selaku gereja. Pribadi-pribadi kita adalah gereja Tuhan, tubuh Kristus. Kalau engkau mengalami aniaya, pencobaan, persoalan, derita, entah itu karena sakit penyakit, entah itu karena kebangkrutan, entah itu karena bencana yang ada, apapun yang datang, kita katakan aku bersyukur karena Tuhan pasti akan memberi kekuatan untuk kita menjadi baik selanjutnya. Kati Roma 8:28. Ya, ada orang-orang yang sehat-sehat tiba-tiba saja bisa jatuh sakit yang cukup berat. Ya, seperti yang kita tahu dari Pak Jo, ya, adik kita, ya sehat-sehat saja saudara, tapi tiba-tiba berapa banyak itu sakit penyakit datang tanpa minta izin dulu, saudara. Lalu kelasnya berat gitu. Lalu saya hanya sampaikan, selama ini Pak Jo itu terlalu sibuk, kecuali menggembalakan dia punya didik. Bukan anak-anak yang normal seperti anak kita, tapi anak-anak yang stres. Anak-anak yang diambil di pinggir jalan, di tempat-tempat sampah. Dia rawat, dia doakan, dia obati. Dan banyak yang menjadi normal kembali. Pekerjaannya banyak saudara. Tambah lagi pembangunan gereja kita, gereja di sana. Jadi saya bilang Tuhan pengen rindu sama Bapak. Duduk diam sama Tuhan, rest in His presence. Itu bahasa saya. Jadi kalau kita udah terlalu kocak ke sono kemari kemana, kadang Tuhan beri dis supaya kita diem. Bukan Tuhan galak ya atau jahat, tetapi supaya kita ini benar-benar diam, dengar suara Dia, memperbaiki kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin pikiran kita terlalu crowded dengan masalah-masalah yang ada. Bagaimana caranya ini bayar cicilan gereja di sana, ya? Bagaimana menolong anak-anak itu? Ada yang berontak, ada yang sakit berat, ya toh? Banyak hal yang harus dilakukan. Nah, dalam kehidupan kita juga apa yang menjadi beban-beban penderitaan saudara saat-saat ini? Katakan kepada Tuhan, aku siap untuk mendengar suaramu, untuk bersama-sama dengan Tuhan melangkah ke depan, dan aku pasti akan menjadi lebih baik. Dan satu hal lagi yang saya dapatkan, di atas semuanya itu saudara, kecuali pengurapan dan Roh Kudus yang kita butuhkan, kita juga harus menambahkan kata kasih di dalam kita melangkah di dalam kehidupan kita ini. Kasih adalah segala-galanya. Nanti kita bahas itu ada empat jenis kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada saudara, kasih kepada kekasih kita,
dan kasih kepada sesama. Ya, nah ini kembali kita harus ingat kembali, saudara, dengan kasih ini. God is love. Allah itu adalah kasih, bukan memiliki kasih, bukan. Kalau memiliki itu bisa habis, saudara. Jadi Allah kita tidak pernah habis mengasihi kita. Allah kita tidak pernah mundur di dalam mengasihi kita walaupun kitanya bandel. Seringkali kita yang undur dari kasih Allah. Amin. Nah, itulah sebabnya biarlah kita renungkan, adakah kita ini sudah penuh dengan kasih yang mula-mula seperti dulu-dulu kepada Allah? Kalau ada kasih sempurna kepada Allah, kepada sesama, kepada keluarga, pasti juga sama halnya. Amin. Yuk kita lihat dasar-dasar daripada ayat-ayat yang meneguhkan bahwa kasih itu nomor 1. Galatia 5:22. Yuk baca sama-sama biar itu menjadi ingat kembali gitu ya. Ini buah roh. 1, 2, 3. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau saudara setuju, katakan haleluya. Aku mau dengan buah-buah ini. Yang nomor 1 adalah nggak bisa nawar lagi. Ya, yang lainnya penting. Tapi nomor 1 adalah kasih. 1 Korintus 13, 1-3. Kita baca lagi bergantian ya. Saya mulai dulu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 2. Nah itu dia. Dan sama-sama yuk. Dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Katakan amin. Jadi kau punya apa saja, kalau tidak punya kasih itu no use, nol, tidak ada gunanya. Karena apa? Kalau kita memberi tanpa kasih, kita akan mengharapkan imbalan. Betul? Tuh udah tolongin loh, kenapa sekarang enggak balas saya? Kalau udah sukses, kecewa jadinya. Akhirnya kepahitan. Ya, kita mendoakan orang nih, udah sembuh nih. Ya. Lalu dia pergi. Tidak ada hubungan lagi dengan kita. Lalu kita bilang, ya, udah didoain dia ciao. Apakah karunia-karunia itu punya kita atau anugerah daripada Tuhan? Anugerah. Kalau anugerah kita beli enggak? Kalau gitu kita memberikannya itu harus dengan gratis. Tidak mengharap kembali imbalan. Amin. Jelas ya? Nah, jadi supaya tidak menjadi percuma, tidak menjadi sia-sia apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, juga di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita jalani. Adalah kasih yang terutama bagi kita. Ya. Masih ada lagi ayatnya 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, sekali lagi kita sama-sama. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ditulisnya paling akhir, tetapi dia bilang paling besar. Ya, punya iman yang besar, tadi di atas juga disampaikan, punya kebaikan hati, berbagi, menolong orang,
bahkan sampai rela dibakar tubuhnya, mau berkorban, tapi tidak pakai kasih, tidak ada gunanya. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Itu dasar-dasarnya itu, saudara. Jadi percayalah bahwa kasih itu merupakan fondasi yang kuat untuk kita melangkah dalam hidup sehari-hari supaya kita mampu menjadi penuntas amanat agung Tuhan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bukan untuk kita, bukan untuk gereja, tapi untuk diselamatkan supaya nama tertulis dalam kerajaan surga. Itu yang terpenting. Jangan harapkan mujizat, jangan mengharapkan dana-dana, saudara. Sumbangan-sumbangan, sembako, itu semua bisa kita dapatkan dari mana saja. Kalau Tuhan memberikan kita berkatnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, masa sih Bapak di surga yang punya segalanya sampai tega membiarkan kita. Sedangkan orang tua kita di bumi aja tidak gampang-gampang tega, saudara. Sekarang seringkali anak yang lebih tega kepada orang tua. Kalau udah tua suka ditinggalin. Ditinggalin dalam arti kalau ada hubungan oke lah. Mereka punya tempat sendiri ya kita bersyukur ya. Tapi kalau nggak ada hubungan sama sekali sampai meninggal dua-dua itu waktu yang lalu ya, suami istri di Depok itu menyedihkan sekali loh, punya anak loh saudara. Makanya sekarang anak-anak muda banyak juga yang lalu kebalik pikirannya. Kalau gitu kita nggak usah merit, nggak usah punya anak. Anak percuma juga, katanya. Salah juga itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa penuhilah bumi. Ya, ayo kita lihat jenis-jenis kasih itu. Yang pertama adalah kasih agape. Ya, 4 jenis kasih dalam bahasa Yunani. Agape adalah kasih kepada Allah. Masihkah penuh kasih kita kepada Allah? Dasar daripada kekristenan kita adalah mengasihi Allah, yang Allah duluan mengasihi kita dengan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi domba yang disembelih buat kita. Itu dasarnya, saudara. Sehingga kita nggak gampang luntur. Dan dari dasar itu kita akan pakai kasih yang lain untuk terus bertahan. Berikutnya adalah kasih filio. Ya, yaitu filio atau filia itu kasih sesama seperti yang ada dalam hukum yang terutama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisakah itu terjadi? Kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apakah kalau kita tinggal punya beras 1 on, orang lain membutuhkan, kita bisa bilang ambil. Karena kita sudah makan tadi pagi atau tadi siang. Dan dia sudah 3 hari gak makan. Itulah kira-kira betapa beratnya untuk kita melakukan kasih ini kepada sesama kita. Ya, tidak memandang bahwa dia bakal bisa balas saya atau tidak. Tanpa memandang dia orang segolongan saya atau tidak. Tanpa memandang dia satu agama dengan kita atau tidak. Ya, mari pelan-pelan kita belajar untuk melakukan gini semaksimal mungkin. Yang setuju katakan amin. Nah, ya, jangan dengan pamrih pada waktu kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Yang ketiga adalah storge, yaitu kasih dalam keluarga, juga keluarga dalam gereja. Kasih dalam keluarga artinya suami, istri, anak-anak, keluarga. Ya, nanti yang suami dan istri doang itu ada lagi. Ya, ini yang keluarga. Artinya dalam keluarga inti kita mesti harus ada kasih yang cukup kuat, saudara. Sehingga kalau satu disakiti,
yang lain akan merasakan hal yang sama. Dan tidak mengatakan rasain loh. Itu pasti bermusuhan di dalamnya, ya kan? Istri-istri yang mungkin sering disakiti suaminya, ketika suaminya kecelakaan, oh, syukur, puji Tuhan. Aduh. Setuju nggak saudara? Untuk bersyukur dengan hal-hal yang seperti itu? Tidak, yang keras dong, tidak. Tapi susah loh ngelakuinnya ya. Kalau udah disakitin itu, waduh pikirnya rasain loh itu. Tapi padahal Tuhan bilang kasihi musuhmu. Ini yang paling top di dalam ajaran kekristenan kita. Itu yang paling top saudara. Kasihi musuhmu. Orang yang memfitnah, orang yang membenci, orang yang ngutang gak bayar. Bisa. Karena saudara tidak akan jadi miskin karena orang itu gak bayar utangnya. Sekali lagi, saudara tidak akan jadi miskin ketika orang ngutang dan dia tidak membayar. Gak ada yang ngamin. Berarti gak pernah ngutangin ya. Bagus. Padahal firman Tuhan bilang lebih baik memiutangi daripada ngutang. Itu. Apalagi sekarang pinjol. No way. Ya. Itu sangat menekan kita. Gitulah. Usahakan untuk kita memang tidak ngutang saudara. Karena Tuhan berjanji aku akan memberkati engkau. Ya secukupnya tapi apa artinya secukupnya? Untuk makan, untuk pakaian cukup. Nah itu dia. Kalau kita bisnismen ya, pergi ke sono kemari hari ini ke Bandung, besok ke Jogja, itu butuh mobil. Kita boleh dong, sangat boleh sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Tuhan tahu itu. Tapi tunggu juga waktu Tuhan. Amin. Nah artinya keluarga ini mesti solid saudara. Suami, istri, kalau ada masalah hari ini selesai. Karena kita nggak tahu nanti malam Tuhan datang atau tidak. Ada yang tahu? Ada. Ya. Ini yang paling penting, yang inti dulu. Kemudian keluarga di dalam gereja ini. Kita berkeluarga bukan? Amin. Keluarga kita, family altar dulu namanya lebih bagus itu. Family altar, artinya kita kumpul bersama-sama keluarga-keluarga di dalam altarnya Tuhan. Ya, sekarang juga bagus juga, community of love, full. Artinya komunitas orang-orang yang punya kasih. Itu sama sebetulnya intinya. Ya, yang penting dijalanin enggak, itu aja. Ya, jadi antara keluarga-keluarga kita di gereja ini berasal dari keluarga. Ya enggak? Jadi Ibu Ida walaupun enggak ada suaminya, dia ada keluarga yang di sini. Ya, Inang juga punya keluarga, anak, cucu, mantu ada di sini. Nah, itu digabung semua menjadi keluarga GPI Pondok Gede Plaza. Nah, itu harusnya kalau satu sakit, yang lain merasakan sakit. Tidak membenci. Kalau satu sedang terperosok dalam kesalahan, kita berdoa karena kasih. Ya, tidak ditunjuk-tunjuk. Gitu loh. Mari kita ingat ini kembali karena tanpa itu nggak bisa menuai. Tidak ada penuaian. Ya, akhirnya menjadi apa? Momok bagi orang lain. Yang gereja tiap hari seperti itu juga, gitu kan? Yaitu mempermalukan nama Tuhan. Biarlah kita terus berusaha sebaik-baiknya untuk mempertahankan kasih itu. Sistem 4 kasih tadi, nanti yang keempat juga ada. Ya, saya ingat kemarin nanti dulu. Saya ingat tadi pagi atau semalam saya tiba-tiba saya baca gitu pengakuan daripada Maya Estianti. Siapa yang
tidak kenal. Pokoknya dia artis lah ya. Artis terkenal dan dia mengatakan di satu video pendek, kenapa keluargaku yang pertama itu gagal. Dia mengakui jelas penyebabnya adalah aku ngelawan mama waktu mau menikah. Tidak diridhoi, saudara. Artinya tidak disetujui, terus dia ngajak berantem mamahnya, dia kabur, dia maksa untuk menikah. Dan itulah yang terjadi. Ketika saya kira dia sudah pemberesan dan Tuhan memberi yang lebih baik. Tapi kan mestinya gak usah lewat begitu gitu ya. Dari awal aja tuh tanya Tuhan. Saudara biasakan apa-apa tuh nanya Tuhan. Ya sok rohani banget, ya harus. Karena kita manusia rohani. Kalau kita mau ambil menantu atau anak-anak muda mau menentukan calonmu dari Tuhan atau tidak, doa puasa dan minta beberapa bukti. Saya dulu mintanya 5 bukti supaya nggak salah-salah. Kalau satu kan bisa-bisa kita salah bikin-bikin itu kan. Harus lebih dari satu lah. Gitu. Supaya yakin bahwa itu memang pilihan Tuhan untuk kita. Jadi kalau sudah pilihan Tuhan, apakah selalu akan mulus dan happy? Karena masih ada daging. Pikiran beda. Walaupun 2 menjadi 1, tetap otaknya 2. Hatinya 2. Tapi ketika ada masalah, ketika kita sudah tahu ini pilihan Tuhan, tidak akan bilang kita nggak cocok lagi. Betul? Amin, amin. Yang suami istri katakan aminnya lebih keras. Inang sama Ida ngalah aja. Sama saya. Ya. Banyak saudara masalah itu. Wah, saya alami 44 tahun itu berapa kali tuh udah nyaris-nyaris gitu ya. Tapi karena ingat loh ini pilihan Tuhan loh. Jadi pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Sehingga kita duduk lagi, sementara lagi gondok sendiri-sendiri. Nggak apa-apa. Nanti Tuhan akan bekerja, akhirnya gandengan lagi. Dan okelah, aku salah di sini, aku salah di sini. Mari kita perbaiki, maju terus sampai maut memisahkan. Amin. Jadi itu penting saudara. Kalau nurutin hawa nafsu kita untuk menjadi sama, enggak mungkin. Karena setiap manusia itu unik di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sama seluruh dunia ini. Kembar sekalipun. Jadi jangan berharap kita harus sama dengan suami kita. Atau istri kita. Pasti ada yang beda. Jenisnya aja beda. Ya kan? Tetap suaminya adalah laki-laki sah kan? Halo, halo. Suami-suami di sini laki-laki yang sah ya. Istri-istri juga ya. Nah, puji Tuhan sekarang Bapak kita Trump sudah mencabut izin pengesahan LGBT. Itu doa-doa kita juga, ya kan? Karena dia negara yang kuat dan besar, yang akan diikuti oleh yang lain. Saya dengar paus yang baru ini juga sudah mencabut itu. Siapa namanya? Paul ya. Itu yang baru. Kalau yang lama dia mengesahkan. Katolik mengizinkan LGBT oleh paus yang lama. Ya, puji Tuhan yang baru ini. Jadi ada doa-doa kita yang dijawab Tuhan. Ya, kalau ada 1 KDM ada 2. Ada 3, ada 4, sehingga Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Jangan hanya bilang, wah dia tuh gini. Jangan, ya. Biar yang korupsi yang apa kita doakan terus. Nanti ada roh Tuhan yang akan atur dan menjamah mereka. Itu caranya, ya. Berperang secara roh itu gitu. Baik, yang ketiga kasih 4, ya. Kasih eros, yaitu tadi
kasih hanya antara suami dan istri. Tidak boleh yang lain. Artinya ini kasih nafsu birahi untuk sexuality. Menyatukan dua tubuh menjadi satu hanya suami dan istri. Bukan suami tetangga, bukan suami orang lain atau istri orang lain. Itu pernikahan sangat kudus, saudara. Sakral. Tuhan yang punya ide pernikahan. Karena sampai dia menjadikan mujizat pertama itu di pernikahan. Yang air menjadi anggur. Makanya anggurlah menjadi simbol untuk pernikahan kita. Apakah anggurnya masih segar? Nah kalau tidak cepat-cepat berusaha gimana caranya lah. Yang bahasa saya dulu kan sing waras ngalah. Aku tahu Pak. Apa itu? Apa itu artinya? Itu bahasa Jerman saudara. Yang sehat. Waras itu sehat. Ya, yang waras, otaknya waras, hatinya waras. Itu ngalah. Karena kita mengalah itu untuk menang, saudara. Rendahkan hati kita sedikit, Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Pasti. Kalau enggak ada salah satu yang begitu, ya udah perang Iran. Ya kan? Israel memang sudah ditakdirkan untuk diserang semua orang. Tapi kita lihat tidak akan bisa dikalahkan. Karena itu janji Tuhan. Kecil garanya. Tapi cabai rawit. Karena biji mata Allah. Nah kita adalah Israel rohani. Amin. Pegang itu. Bahwa bersama Yesus aku pasti menang. Dalam segala hal. Tapi lakukan semua itu. Ada pengurapan Allah, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Lakukan kasih itu melalui kehidupan kita. 4 jenis kasih ini harus mengalir melalui hidup kita. Sehingga mau ngajak berantem sebelahnya, ya tetangganya, itu nggak bisa lagi. Karena adanya adalah kasih. Tetangga ini, waduh, troublemaker banget gitu ya. Air minta, gitu kan. Berdombrangan setiap pagi. Apalagi beras kalau perlu minta. Judulnya minjem gitu ya. Ada nggak Bu? Ada. Ini Bu Nur luar biasa loh ini. Ya, tetangga yang diberkati semua. Sehingga poolnya ini dari segala jenis negara dan suku. Tuhan memberkati kita pasti. Ya, itulah caranya supaya kita jangan kalah di dalam kehidupan dunia ini karena masalah pasti ada. Kita sebagai anak Tuhan masalah mesti ada juga. Nah, kalau kita pegang pada perintah-perintah Tuhan, pasti kita akan keluar sebagai pemenang. Dan kalau kita menang, artinya itu akan turun untuk orang lain juga melihat dan dimenangkan. Itu namanya penuaian jiwa melalui hidup kita. Setuju kata amin? Amin ya. Jadi satu lagi ayat Roma 12 ayat 18. Ini adalah ayat mas sudah lama sebetulnya. Yuk sama-sama sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Jangan dengan orang-orang yang mengasihi kita. Itu perkara yang biasa kecil. Orang dia mengasihi saya, ya saya mengasihi dia. Tapi kalau dia membenci saya, tetap saya mengasihi dia. Itu yang top. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan.
Sehingga dia akan bertanya, kok bisa ya? Gue udah gituin dia loh. Tapi tiap hari bawain gue lauk pauk. Tiap hari besuk saya waktu sakit misalnya. Dan sebagainya dan sebagainya. Inilah senjata kita yang pamungkat saudara. Kasihi musuhmu ya. Katakan damai terus. Apa itu? Wujudkan kata-kata kita ini yang mendamaikan. Jangan memanaskan, jangan jadi kompor. Kenapa sih kompor itu? Panas. Iya. Ya. Jangan juga jadi es, kalau terlalu dingin juga nggak bisa bergerak, saudara. Ya, hangat. Menghangatkan, memberikan apa? Kata-kata yang manis, yang enak. Kalau orang mencerca kita, kamu tuh ya, padahal kita nggak salah nih. Kamu tuh ya, begini kan? Oh iya, ya udah, maaf. Gak ada ruginya loh, ngomong maaf itu nggak beli, saudara. Amin. Teman susah sekali. Sampai mati, aku udah akan memaafkan dia. Nah itu bahasa itu tidak ada di Alkitab. Jadi harus di-delete dari setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ayo kita mari siapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada siang hari ini. Dengan mengatakan Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau memamerkan kasih yang 4 macam itu dalam hidupku. Supaya amanat agung boleh terselesaikan. Dan supaya yang terpenting namaku tertulis dalam kitab kehidupan kita. Dan tidak di-delete. Benar. Ya? Ada satu lagu lama yang berbunyi, kasih Yesus indah dalam hidupku. Mereka ini kayaknya belum lahir waktu lagu itu lahir. Tapi kita perkenalkan supaya boleh menikmati lagu yang indah ini. Ya, mari kita bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh kita katakan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Bapa. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Bapa. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sembah Tuhan. Biarlah minta Roh Kudus menjamah kita, memulihkan setiap hati kita.
sebelum kita terima sakramen perjamuan kudus, selesaikan semua masalah di hadapan Tuhan bersama dengan Roh Kudus-Nya, bersama dengan kasih Kristus yang mengalir di dalam kehidupan kita. Minta pengurapan yang baru, urapan yang baru, kasih yang diperbarui. Ya Rabba ya Rabba sika Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba sika Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan, jamah hati kami Bapa. Ya Rabba sika Rabba ya Rabba. Mungkin engkau punya sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin itu karena hatimu sakit. Siang hari ini minta pendamaian dengan Tuhan. Walaupun sakit itu belum sembuh, tapi sembuhkanlah hatimu. Berdamai dengan Tuhan. Pasti engkau akan berdamai dengan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati untuk terima perjamuan kudus yang ini. Haleluya. Mari kita angkat roti ini. Ada yang belum terima, boleh angkat tangannya. Sudah semuanya? Sudah? Ya. Angkat tinggi-tinggi dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Dan saya yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-kata saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
bersorak sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Biarlah urapan yang baru turun atas kita semua. Yang memiliki masalah-masalah dipulihkan oleh Tuhan. Di jalan keluar turun dari surga untuk kita boleh berjalan terus bersama Dia. Menjadi pemenang-pemenang. Demikian sakit penyakit juga dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Asal engkau mau dipulihkan hatimu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ketika kami pulang di rumah kami masing-masing, kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Mari siapkan hatimu untuk bawa pulang berkat Tuhan. Damai dan sejahtera Tuhan berlimpah-limpah, anugerah yang dahsyat turun atas kita semua. Dan pulanglah dengan terus berjanji, makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus dan hadirat-Nya. Yang setuju katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu.